Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke nomor 7 ya, saudara-saudara sekalian, dari 10 pekerjaan yang paling menimbulkan stres di dunia ini. Yang nomor 7 tidak terlalu mengejutkan ya. Ini adalah pekerjaan sebagai pilot. Nah, kalau di dalam dummies.com di artikel aslinya itu dalam kurung and those who help them land. Jadi adalah orang-orang yang membantu para pilot ini untuk mendaratkan pesawatnya ke landasan di bandara. Ya kalau di tempat kita ATC lah, Air Traffic Controller ya, orang-orang yang kerja di bandara. Terutama kalau Anda di bandara lihat ada tower ya, ada menara-menara pengatur lalu lintas udara itu disebut ada staff ATC kalau kita di di Indonesia, Air Traffic Controller. Ya ini terbukti kalau di Indonesia ya, jadi ini adalah pekerjaan yang paling nggak enak ya, karena memang problemnya tanggung jawabnya luar biasa besar. Jadi ratusan orang berada dalam pesawat yang kalau Anda pilot, Anda harus bawa, harus selamatkan mereka mulai dari berangkat sampai pulang, tidak boleh ada cacat sedikit pun lah, istilahnya kan gitu. Sementara di satu sisi mungkin standar-standar keamanan penerbangan di Indonesia belum maksimal. Bayangkan. Jadi problemnya adalah ketika Anda jadi pilot, Anda tidak berkuasa penuh atas apa yang terjadi terhadap tingkat safety di pesawat Anda. Itu tergantung dari banyak orang yang rata-rata ya, mohon maaf, mungkin kalau di Indonesia mungkin belum begitu peduli dengan masalah-masalah keselamatan penerbangan, sehingga bisa saja kemudian Anda pilot jago sekali, tapi Anda naik pesawat yang tidak aman, yang lupa mungkin dikencengin baut bannya, ya siapa tahu ya kan. Kemudian juga lupa sih yang masukin bahan bakar saking carelessnya dan tidak ada sistem keamanan yang menjamin, lupa ngencengin penutup bahan bakarnya, siapa tahu ya. Seberapa hebat pun Anda sebagai pilot, Anda bisa saja tergelincir melakukan kesalahan. Jadi memang nature atau alamiah, secara alamiah pekerjaan ini sudah sangat-sangat berisiko, karena memang Anda terbang ya dengan jam terbang yang juga banyak, panjang ya. Jadi kalau dalam hukum matematika ya, semakin banyak kita melakukan sesuatu ya, semakin besar kemungkinan terjadi error juga kan, kesalahan. Jadi bisa dibayangkan, ini adalah pekerjaan yang menyangkut hidup matinya ratusan bahkan ribuan orang ya. Nah ini juga banyak kejadian kalau Anda baca koran, mengikuti berita-berita yang terjadi di Indonesia, di tempat kita ya, tidak hanya di Indonesia ya, tapi di luar negeri, di negara-negara maju pun, di mana standar safety penerbangannya sudah sangat tinggi, tetap saja kemungkinan terjadi kecelakaan pesawat udara itu tinggi sekali. Jadi memang secara risiko tinggi. Jadi ya kalau Anda memutuskan untuk menjadi pilot, Anda harus tahu bahwa ini memang pekerjaan dengan risiko tinggi. Anda harus kuat menghadapi stres, karena memang stres ya kan. Apalagi kalau di Indonesia, Anda betul-betul dijadikan sentral dari pemberitaan. Jadi kalau ada sampai pesawat jatuh, kemudian pilotnya itu dikejar oleh para jurnalis sampai ke keluarganya. Jadi keluarganya pun ikut stres juga. Bayangkan, mereka disalahkan kan. Ya sama seperti mungkin kalau di tempat kita ya, supir bis, kemudian juga kondektur masinis kereta api ya, yang juga sangat memiliki risiko tinggi dan bikin stres juga. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya juga adalah para petugas ATC, Air Traffic Controller. Itu pekerjaan yang katanya memang sulit sekali. Kalau Anda baca berita-berita yang Anda ikuti, problem di Indonesia adalah teknologi yang dipakai di bandara-bandara Indonesia itu adalah teknologi yang ketinggalan zaman sama sekali. Jadi murni pekerjaan ATC itu adalah pekerjaan manual. Jadi Anda harus ngatur, katakanlah di Yogyakarta, di Jakarta, kemudian mungkin di kota-kota dengan traffic yang sangat tinggi, di bandara-bandaranya tinggi sekali kepadatan lalu lintas pesawat udaranya. Itu si air traffic controller itu tidak hanya mikir menggunakan komputer seperti kalau kita lihat di film-film ya, semua ada di komputer. Pesawat satu masuk, kemudian harus darat, turunkan kecepatan Anda, kemudian pesawat yang lain
tolong standby di atas ketinggian sekian. Semua diatur dibantu komputer. Lah di Indonesia katanya, ya mungkin juga mohon diklarifikasi lagi, katanya ya pakai ingatan. Bayangin kalau kemudian Anda stres sekali, pesawat yang masuk banyak, Anda lagi konsentrasi terganggu karena masalah rumah tangga, karena masalah belum makan, perut keroncongan di atas menara pengawas yang tinggi dan dingin itu, tiba-tiba Anda lupa bahwa ada satu yang tadi Anda perintahkan turun pesawatnya, Anda lupa dia sudah berada di satu titik tertentu, yang satu Anda perintahkan turun ke titik tersebut juga, lupa. Nah, ini yang kemudian terjadi banyak sekali kecelakaan pesawat udara yang tidak hanya disebabkan oleh pilotnya, tapi disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh air traffic controllernya, ATC-nya, ya, pengatur lalu lintas udara di bandara. Jadi ini pekerjaan yang memang bikin stres. Kenapa? Karena volumenya tinggi sekali. Traffic pesawat udara di Indonesia perkembangannya luar biasa. Jadi kalau kita lihat ya, mungkin berita Anda dengar Lion Air beli sampai ratusan pesawat, rekor dunia, beli pesawat dengan jumlah sangat banyak, jumlah uang yang sangat besar sekali, menandakan betapa tingginya pertumbuhan bisnis transportasi udara di Indonesia, dan pasti akan membuat pekerjaan ini tambah stres. Karena di satu sisi load pekerjaannya bertambah, di satu sisi teknologinya agak sulit dikembangkan. Seperti air traffic controller tidak gampang mengubah, walaupun kita punya uang satu bandara kemudian dijadikan di upgrade sistem air traffic controlnya begitu saja kan tidak mungkin juga, sementara pekerjaan harus berjalan. Jadi pekerjaan ini adalah pekerjaan yang memang stres. Kemudian khusus untuk pilot itu adalah karena long hour traveling. Jadi Anda harus meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama, dan kemudian ya penuh risiko lah. Jadi ini ya banyak risikonya ya, jauh dengan keluarga itu pasti. Oke, itu yang pesawat udara, pilot maksud saya, di nomor 7, yaitu pilot dan para pekerja di bandara, terutama yang air traffic controllernya. Kemudian kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 mungkin tidak perlu banyak, nomor 8 maksud saya, mohon maaf, saya juga stres ini dari tadi ngeliatin teks di depan saya. Yang berikutnya nomor 8 adalah police officers, ya, polisi dan firefighters, pemadam kebakaran. Ya, ini mungkin saya tidak perlu terlalu jelaskan ya, karena jelas sekali ya. Resikonya luar biasa tinggi, kemudian unpredictable, tidak bisa diduga datangnya bahaya, datangnya pekerjaan yang tiba-tiba loadnya tinggi, tiba-tiba jam 12 malam, jam 1 malam saat Anda fisik tidak baik, kemudian mental juga tidak baik, kemudian tiba-tiba Anda harus bekerja maksimal ya, karena seperti misalnya firefighter, Anda harus memadamkan kebakaran dalam kondisi yang sangat sulit sekali, panas, kemudian Anda katakanlah sedang tidak siap secara mental, tidak siap secara fisik, tapi tetap harus Anda lakukan. Nah, ini pekerjaan yang tidak gampang pasti ya. Jadi yang nomor 8 polisi atau dan petugas pemadam kebakaran. Di satu sisi juga kalau di sini disebut bahwa bayarannya rendah. Jadi risikonya tinggi, bayarannya rendah. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya terutama polisi ya, justru banyak sekali orang ingin menjadi polisi karena ya saya nggak tahu juga. Tapi banyak sekali persepsi-persepsi positif lah mengenai karir polisi dan layak untuk dikejar, katanya demikian. Silakan judgement Anda sendiri ya. Kemudian yang berikutnya nomor 9. Nah, ini agak lucu, tapi menurut saya betul juga. Nomor 9 adalah pelayan restoran, restaurant servers. Jadi di sini dibilang long hour, satu problemnya karena ya pekerjaannya panjang, jam kerjanya panjang. Kemudian yang berikutnya keamanan kerja kecil sekali, rendah sekali. Anda bikin kesalahan, dikomplain oleh pelanggan, atau kemudian mecahin piring, kemudian bikin masalah dengan pelanggan di restoran tersebut, besok Anda udah dipecat. Tidak ada job security. Jadi ini memang pekerjaan yang ya memang kebanyakan pekerjaan yang tidak tetap ya. Jadi rata-rata mungkin kontrak sifatnya, atau mungkin juga sifatnya jam-jaman atau harian, sehingga memang job security nggak ada. Kemudian juga gajinya atau pendapatannya sangat-sangat rendah sekali. Kemudian juga Anda tidak punya freedom, tidak punya kebebasan. Jadi ya namanya pekerja di tempat seperti di restoran ya,
Anda ya lagi males gitu, kemudian oh, udah nggak bisa deh, saya biar yang nyapu saja, ya nggak bisa. Mas saya lagi males nih ngomong sama orang, saya kerja di istirahat dulu deh kalian yang kerja. Karena rata-rata di restoran swasta ya, mereka sangat efisien dan efektif, tidak sembarangan kemudian merekrut terlalu banyak orang. Biasanya orangnya juga pas, dan Anda tidak bisa dengan gampang minta izin, tidak bisa gampang kemudian meninggalkan pekerjaan begitu saja. Nah, itu. Kemudian nomor 9 ya, restaurant service atau pelayan restoran. Kemudian yang terakhir kalau di daftar yang ada dari Damis adalah taxi driver. Jadi apa namanya, supir taksi. Nah ini juga kadang saya pikir kayaknya kok enak ya jadi supir taksi ya, duduk terus kemudian nunggu, kemudian kadang-kadang bisa dapat tips besar, pekerjaan juga enak, di mobil yang bagus biasanya ada AC, tapi ternyata tidak. Jadi supir taksi tetap memiliki masalah, yaitu terutama dengan danger atau bahaya ya. Kita sering banyak cerita mengenai kriminalitas di dalam taksi ya. Kemudian juga secara kesehatan ini pekerjaan yang berbahaya sebenarnya, dan tidak enak lah, karena Anda harus duduk dalam waktu yang lama, kemudian juga tanpa bisa bergerak secara fisik karena diem saja, paling yang gerak hanya tangan dan kaki saja. Nah ini juga menimbulkan fatigue atau kelelahan secara fisik dan mental. Nah ini pekerjaan yang tidak nyaman sebenarnya. Nah kalau saya mungkin tambahin 3 lagi sedikit ya. Ini kalau dari 10 yang dibuat nih, versi si damis.com, saya pikir ada yang menarik juga di sini. Seperti kalau di Indonesia pembantu rumah tangga ya. Pembantu rumah tangga ya juga sangat stres sekali ya, jadi pembantu rumah tangga. Kemudian juga pekerjaan-pekerjaan lain di Indonesia seperti pemain sepak bola juga stres ya, terutama striker yang mandul tidak nyetak gol pasti juga stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.